Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita jauhi sejauh-jauhnya berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa, karena sesungguhnya manusia yang beruntung adalah manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan di antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua untuk meninggalkan berbagai macam perilaku-perilaku jahiliyah. Hal ini telah Nabi tegaskan saat khutbatul Arafah di akhir hidup beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu amrul jahiliyati maudu'un tahta qadamayya hadha. Sesungguhnya semua perilaku jahiliyah itu telah kuletakkan di bawah dua telapak kakiku ini. Artinya telah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang bagi seorang muslim untuk menghidupkannya dan melestarikannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan di antara perilaku jahiliyah yang dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka jadikan ada sebagian dari hasil pertanian, hasil perkebunan mereka tujukan untuk berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikan sebagai sajen untuk sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagaimana sebagian yang lainnya mereka tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara perilaku jahiliyah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, mereka orang jahiliyah menjadikan sebagian hewan ternak mereka untuk berhala-berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada juga hewan yang mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-An'am ayat yang ke-136. Allah katakan, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'am nasiba faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Maka mereka masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab jahiliyah, mereka jadikan bagi Allah di antara yang Allah ciptakan hasil berupa hasil pertanian dan peternakan, hasil pertanian, perkebunan, demikian juga al-an'am, binatang ternak, nasiban, mereka jadikan menjadi bagian-bagian.
Faqalu hadza lillahi bizamihim, maka ada satu bagian yang mereka ikrarkan ini adalah untuk Allah, demikian yang mereka katakan dan demikian yang mereka sangka. Wa hadza lisyurakaina, sedangkan tanaman-tanaman yang ini, hasil kebun yang ini, hasil pertanian yang ini, maka ini adalah lisyurakaina, untuk berhala-berhala kami, untuk sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Fa makana lisyurakaihim fala yasilu ilallahi, dan apa yang mereka jadikan hasil pertanian, hasil perkebunan yang mereka jadikan untuk berhala-berhala mereka, maka mereka tetapkan itu tidak boleh dan tidak bisa sampai kepada Allah. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim, sedangkan apa yang mereka peruntukkan untuk berhala untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mereka pindahkan, mereka jadikan untuk berhala-berhala mereka. Sa'a ma yahkumun, sungguh jelek hukum dan keputusan yang mereka tetapkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-An'am ayat yang ke-136 Allah bercerita bahwasanya masyarakat jahiliyah, orang Arab jahiliyah, mereka punya perilaku khas. Mereka jadikan hasil pertanian mereka, hasil kebun mereka jadikan dua. Ada yang itu untuk sesaji, ada yang sebagai sajen untuk berhala-berhala mereka, dan ada juga yang mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hasil pertanian, hasil kebun yang untuk Allah Subhanahu wa taala tersebut ada yang jatuh, ada yang rontok, maka akan mereka pindahkan ini mereka akan pindahkan dan mereka tempatkan ke bagian yang diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Jadi apa yang mereka peruntukkan untuk Allah, yang kata mereka ini untuk Allah, jika rontok, jatuh, tersenggol atau yang lainnya, maka hasil pertanian dan perkebunan tersebut berarti dipindah menjadi bagian untuk berhala-berhala mereka. Namun apa yang menjadi bagian untuk berhala-berhala itu, jika ada yang jatuh, tidak akan mereka pindahkan ke bagian Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketentuan dan aturan main yang mereka buat. Ya, demikian juga untuk sebagian hewan-hewan ternak, ada yang mereka sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ada sejumlah hewan-hewan ternak tertentu yang mereka peruntukkan untuk berhala-berhala mereka. Maka memberikan sajen berupa kemudian hasil pertanian tertentu, hasil perkebunan tertentu adalah satu perilaku Arab jahiliyah, adalah satu perilaku jahiliyah yang dipraktekkan oleh orang-orang dan masyarakat Arab masa silam, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-An'am ayat yang ke-136. Kemudian, dan semua perkara jahiliyah ini adalah satu hal yang terhapus dalam Islam. Ditegaskan oleh Nabi SAW bahasanya semua perilaku jahiliyah itu telah Nabi injak, Nabi letakkan di dua telapak kakinya. Artinya sudah dihapus dan dilarang untuk diuri-uri kembali, dilarang untuk dihidupkan kembali. Karena itu adalah bagian dari kemusyrikan, bagian dari menduakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sajen, baik itu makanan tertentu atau hasil kebun tertentu, hasil pertanian tertentu. Maka ini adalah sebuah bentuk kemusyrikan yang merupakan kezaliman yang paling zalim, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan sajen untuk ini dan itu, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Maka karena menyekutukan Allah adalah larangan yang paling besar dalam Islam, adalah dosa yang paling besar dalam Islam, kejahatan yang paling jahat dalam ajaran Islam, dan keburukan yang paling buruk dalam ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan
membebaskan diri kita dan anak keturunan kita dari berbagai macam bentuk kemusyrikan. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan di antara bentuk kemusyrikan, di antara bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan menyembelih hewan tertentu yang ini dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih ayam jenis tertentu atau kambing jenis tertentu atau kebo jenis tertentu yang ini dalam rangka supaya jin tertentu tidak mengganggu, dalam rangka supaya jin tertentu itu gembira, senang, sehingga tidak mengganggu kegiatan manusia. Maka ini juga bagian dari kemusyrikan, bagian dari perbuatan yang membatalkan keimanan dan menghilangkan keislaman sehingga tidak berbekas sedikit pun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi katakan, man dzabaha li ghairillahi la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi dan meniadakan kasih sayangnya kepada orang yang menyembelih hewan dalam rangka untuk mencari keridhaan, kesenangan dan ridha makhluk-makhluk tertentu, yang itu semua tentu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka seorang muslim yang sayang dengan imannya, sayang dengan agamanya, maka akan menghindari dirinya, akan jaga dirinya dari perbuatan-perbuatan ini. Demikian juga hal-hal yang mengantarkan kita dan mendekatkan kita kepada hal-hal semacam ini. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah nikmat Islam, adalah nikmat iman, dan nikmat Islam dan nikmat iman ini hilang tak berbekas ketika seorang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena ketakutan dan mencari ridha jin tertentu yang dianggap sebagai yang baroksa di tempat-tempat tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga akidah dan iman kita, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita sebagai seorang muslim yang bertauhid, yang meninggalkan dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'al huda wat tuqa wal afaf al ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irfa'na hadzal waba wal bala quruna min hadhihi al bilad wa min biladil muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.